KM IPB, selamat datang di Akpres Talk 4. Aku Fatia Izzat Taufikur Rahman dari Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB 61. Aku dari BEM Kabinet Pusat Karya Kementerian Akademik Prestasi. Hari ini aku akan berbincang-bincang dengan mahasiswa up level atau mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai, bisa saya hai dulu ke kakak-kakak ini dan silakan perkenalkan diri, Kak. Oke, halo KMPB semuanya. Perkenalkan, nama aku Nurul Fauzi. Aku biasa dipanggil Fauzi. Aku dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 59. Oke, halo Kak Fauzi. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fajar Ramadan, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Oke, halo Kak Fajar. Oke, kita bisa mulai nih. Hari ini temanya itu menarik banget nih teman-teman, yakni meniti jejak Mapres. Prestasi bukan tujuan, tapi perjalanan. Kita akan eh, berbincang-bincang tentang mahasiswa berprestasi. Sebelum mulai, mungkin aku izin membacakan selayang pandang dari Kak Nurul Fauzi ini. Kak Fauzi ini telah memenangkan berbagai kompetisi di tingkat nasional nih, bahkan sampai PKM Timnas PM. Lalu menjadi juara satu Putra-Putri Kampus Nusantara tahun 2024 ya Kak ya? Ya, Dan beliau memulai perjalanannya sebagai juara dua mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2024 hingga menjadi Mapres IPB Program Sarjana di juara tiga. Ya. Masya Allah banget. Tak hanya itu nih ya teman-teman, Kak Fauzi juga aktif dalam berbagai organisasi hingga kepanitiaan, serta skill public speaking-nya yang luar biasa ini. Beliau menjadi MC MPKMB IPB Angkatan 60 dan menjadi judges pada sayembara MC MPKMB 61 dan juga AGSN 2024. Wah, luar biasa dengan segudang prestasi dan pengalaman ini. Mungkin Kak Nurul Fauzi bisa cerita ini, gimana ceritanya dari awal masuk IPB sampai jadi Mapres nih, Kak? Oke, cerita perjalanan aku dari awal gitu ya masuk ke IPB gitu ya dari daerah tiba-tiba masuk ke Bogor gitu ya dengan suasana yang sangat luar biasa gitu ya berbedanya gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah di semester 6 aku diamankan dan diberikan nikmat yang sangat luar biasa menjadi mahasiswa berprestasi terbaik 3 IPB University 2025 kayak gitu. Memang bukan perjalanan yang mudah, banyak tantangannya gitu ya, banyak pressure-nya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya adalah bahwa aku dapat memaknai proses-proses tersebut sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi aku untuk terus menjadi mahasiswa yang terus berkembang. Karena bagi aku mahasiswa itu kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi aku gak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja kayak gitu. Aku alhamdulillah juga dari awal itu emang udah seneng public speaking kayak gitu. Makanya aku mulai untuk mencari tahu MPKMB karena ketika jadi maba, aku ketika ngelihat MC-nya itu kayak waduh luar biasa banget lagi kayak menjadi suatu inspirasi yang sangat luar biasa sehingga aku pengen ada di panggung itu kayak gitu. Makanya aku memulai perjalanan karir di public speaking itu menjadi MC MPKMB gitu. Dan dari sana menurut aku itu menjadi titik balik yang sangat luar biasa untuk mencapai pencapaian-pencapaian lainnya kayak gitu. Karena dimulai dari public speaking, pada akhirnya aku bisa ikut kompetisi gitu ya, karena kan semua kompetisi juga butuh public speaking, ada presentasinya gitu, mau itu business plan, business competition, essay dan sebagainya kayak gitu. Sehingga public speaking ini yang pada akhirnya mampu membawa aku untuk mencapai berbagai penghargaan, ikut organisasi gitu sampai akhirnya bisa menjadi baseline aku juga untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa berprestasi kayak gitu. Sehingga karena mahasiswa berprestasi bukan tentang siapa yang punya IPK 4, siapa yang punya kompetisi paling banyak, tapi tentang siapa yang pada akhirnya dapat memanfaatkan setiap kegiatan, setiap kesempatan yang ada, sehingga menjadi sebuah pembelajaran untuk terus berjuang dan berproses kayak gitu. Sehingga akhirnya dari tahun kemarin gitu ya, kita seleksi mahasiswa berprestasi itu ada 3 bulan kurang lebih ya, Jar, ya. Dari November sampai Februari kemarin penganugerahan. Iya Februari ya. Ya Februari penganugerahan. Proses yang sangat panjang gitu, tapi alhamdulillahnya bergabung di Mapres IPB yang IPB bukan hanya mencari siapa yang paling banyak kompetisinya, yang paling pinter, tapi IPB mencoba memberikan pemahaman kepada kami bahwa prestasi adalah sebuah proses untuk menjadi bermakna untuk semua orang, untuk dapat menyebarkan inspirasi lebih banyak lagi untuk semua orang. Jadi
Itu sekilas tentang perjalanan aku pada akhirnya dapat menjadi mahasiswa berprestasi di IPB. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas sharing-sharingnya gitu. Mungkin kita bisa move dulu nih ke Kak Fajar. Aku juga mau memberikan selayang pandang tentang Kak Fajar tentunya. Kak Fajar ini memenangkan banyak perlombaan scientific essay dan paper tingkat nasional ya Kak ya. Lalu Kak Fajar ini aktif dalam berbagai organisasi, tapi organisasinya tuh nggak main-main nih guys. Luar biasa sekali. Organisasinya ini ada ISEC and IPB, lalu hingga Student Catalyst Incubation tingkat nasional. Oke, mungkin Kak Fajar bisa memberikan juga nih panjangnya perjalanan dari awal MPKMB sampai sekarang jadi Mapres di program diploma. Oke, alhamdulillah, sebenarnya terima kasih ya, Fathia. Alhamdulillah aku diamanahkan sebagai mahasiswa terbaik satu dari program diploma di tahun 2025. Kalau cerita tentang perjalanan pasti sangat panjang ya perjalanannya, mulai dari, awal masuk IPB, waktu itu aku belum ngerasa nemuin diri aku gitu. Jadi kayak masih merasa Fajar belum ada nih jiwanya waktu itu, kayak masih polos lah istilahnya di IPB dan belum ketahui lingkungan IPB. Terus berjalannya waktu itu aku ngerasa di jurusanku aku juga ngerasa kurang cocok waktu itu jurusanku dengan diriku sendiri itu setelah menjalani ya. Dan dari situ ternyata aku merasa kalau misalnya aku perlu mencari sesuatu yang bisa membuat aku bikin lebih semangat lagi waktu perkuliahan gitu. Salah satunya adalah mengikuti berbagai kegiatan di kampus gitu waktu itu. Ada berbagai kegiatan yang aku ikuti tadi seperti yang udah di-mention oleh Fathia, yaitu ada dari organisasi, kemudian dari kompetisi, dan kemudian ada pemberdayaan. Kalau di organisasi, aku mengikuti organisasi di IPB itu ada 180, kalau di luar ada Student Catalyst, terus kemudian kalau di perlombaan tadi di scientific writing teman-teman kebanyakan, dan kemudian di pemberdayaan aku akhir-akhir ini banyak memberdayakan UMKM, terutama pada program Gebrak UMKM, kemudian pangan dan gizi di program Health Heroes Fasilitatoran Pijar Kota Bogor. Dan kemudian ada juga kemarin baru bagi-bagi bansos nih ke 400 orang gitu ya. Luar biasa. Dan kalau cerita tentang perjalanan Pilmapres gitu, kenapa sih bisa sampai di titik ini? Waktu itu kan tadi ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya. Ya tadi selain aktif di berbagai kegiatan, waktu itu dosen aku ngedorong aku untuk daftar Pilmapres gitu. Dan posisinya waktu itu aku lagi di semester 4. Dan di semester 4 itu aku ngerasa bahwasanya aku belum siap untuk mengikuti Pilmapres karena masih banyak hal yang aku pelajari, perlu banyak hal yang aku improve. Salah satunya adalah ketika mempersiapkan capaian unggulan itu sendiri gitu. Dan seiring jalannya waktu, eee, aku ngerasa bahwasanya Pilmapres bukan hanya sekedar kompetisi, tapi adalah tempat untuk bisa berdampak bagi sesama dan kemudian tentang kontribusi gitu. Dari Pilmapres aku melihat bahwasanya, aku siap menjadi Mapres waktu itu di semester 4 dan dari situ, mmm, aku kejar terus ya karena ada dorongan dosen juga waktu itu dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar Mapres di tahun ini gitu. Dan dimulai dari perjalanan tingkat di fakultas yaitu sekolah vokasi, itu ada persiapan mulai dari berkas, kemudian berkasnya tuh ada motivation letter, kemudian ada CV, kemudian ada produk inovatif, dan kemudian ada submit juga video bahasa Inggris. Itu waktu di awal departemen. Kemudian naik di tingkat sekolah vokasi itu kurang lebih sama submitnya 4 tadi, dan kemudian diseleksi lagi, akhirnya terpilih lah tuh 7 orang ya kalau waktu itu. Dan dari 7 orang ini, kemudian kita masuk ke calon finalis itu di tingkat IPB. Disaring lagi tuh, kemudian nggak begitu masuk iya. Ketika di PB kita disaring jadi 2 orang waktu itu. Dan itu alhamdulillah aku masuk menjadi finalis dengan teman aku Citra dari komunikasi waktu itu. Terus kemudian kita masuk ke tingkat IPB ya. Ya. Di tingkat IPB tuh bener-bener perjalanan yang nggak mudah juga teman-teman karena itu bener-bener yang baru dimulai ya. Ya. Kita 13 Mapres terpilih menjadi finalis dari mahasiswa berprestasi di tahun 2025.
kita waktu itu dimulai dari tes psikologi ya, Ci? Iya, ada psikotes dulu. Nah, ya, waktu itu kita tes psikologi, kemudian dilanjutkan sama bootcamp. Nah, di bootcamp ini sebenarnya hal yang kita nanti-nantikan sih gitu, karena kita berkumpul di satu Iya. rumah, kemudian kita melakukan berbagai aktivitas bareng, kemudian belajar bersama-sama, ada mulai dari materi, penyampaian materi oleh speaker yang keren-keren banget ya, Ji. Dan kemudian kita di situ belajar bareng gimana caranya untuk meningkatkan CU juga, terus kemudian presentasi produk inovatif atau gagasan kreatif juga di situ dan latihan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini kita waktu itu latihannya impromptu speech ya, Impromptu di waktu speech, ya. bootcamp. Kemudian setelah bootcamp nih, kita langsung masuk ke tahap penjurian di tingkat IPB waktu itu teman-teman. Dan penjurian di tingkat IPB itu ternyata benar-benar nggak mudah juga teman-teman. Karena waktu presentasi PI atau GK itu kita diliatin oleh berapa sih? 13 ya, 13 juri dari berbagai fakultas dan departemen punya banyak perspektif berbeda tentunya ketika kita mempresentasikan kita banyak banget nih pertanyaan gitu dari dewan juri tapi itu jadi sebuah tantangan kita untuk bisa gimana menyelesaikan dengan baik itulah waktu presentasi terus kemudian ada CU, ya wawancara CU, kita CU bener-bener random banget sih kalau diceritain banyak, iya banyak-banyak hal yang kayak di luar di luar pertanyaannya banyak yang di luar ini sih hal-hal yang kita prediksi gitu lah, ada pokoknya gitu. Dan kemudian di Impromptu speech benar. Kita impromptu speech waktu itu di sekolah bisnis dan impromptu speech itu kita ngebawain terkait dengan isu-isu terkini gitu, terutama di nasional gitu dan dihubungkan dengan Sustainable Development Goals. Dan di akhir kita ada penganugerahan dan alhamdulillah kemarin penganugerahan kita berjalan dengan lancar dan alhamdulillah aku dipilih dan diamanahkan sebagai terbaik satu dari program diploma yang semoga harapannya bisa lah ya memberikan yang terbaik nanti untuk tahap selanjutnya gitu. Dan bagiku kayak Pilmapres ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi adalah tentang kontribusi yang aku berikan buat orang-orang di sekitarku gitu. Karena lagi-lagi balik kayak aku punya moto kalau misalnya hidup yang bermakna adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi sama dan berdampak positif bagi lingkungan. Luar biasa. Panjang banget ya. Tapi senang dengerinnya. Tadi banyak banget kata-kata kayak perjalanan yang panjang, kayak itu nggak mudah juga gitu, memang sepanjang itu ya perjalanannya luar biasa dan bisa dilewati dengan baik. Appreciate banget, luar biasa banget. Oke nih Kak, banyak banget teman-teman KM IPB nih yang penasaran. Aku akan menanyakan beberapa common question. Jadi mungkin kita sini bisa ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih ya Kak dari aku. Kan banyak banget nih prestasi yang sudah dicapai, kayak udah belasan sampai puluhan prestasi yang sudah dicapai. Kalau menurut Kakak Mapres, menurut Kakak Mapres, prestasi itu maknanya apa sih Kak? Dari siapa dulu nih? Dari bebas. Dari aku dulu. Oke. Oke, kalau menurut aku tentang prestasi gitu ya, bagaimana aku memaknai sebuah kata prestasi gitu. Bagi aku prestasi adalah refleksi titik balik kita sendiri gitu ya. Mungkin kita semua punya capaian di setiap bulannya, di setiap semesternya aku pengen ABC, entar semester depan pengen ABC gitu. Itulah prestasi gitu. Apa yang mau kita capai sebagai target, sebagai pembuktian bahwa kita tuh bisa. Dan aku juga menjadikan prestasi sebuah alat untuk mengukur kapabilitas aku gitu. Karena kita sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai manusia juga gak mau jadi mahasiswa yang diem di sana aja gitu kan. Kayak diem di titik tersebut gitu. Kita selalu pengen improve, pengen berkembang, pengen naik level istilahnya. Dan the way aku bisa membuktikan bahwa aku akan selalu bisa naik level dengan punya banyak prestasi gitu, ikut kompetisi. Tapi prestasi juga bukan tentang kompetisi aja gitu. Prestasi juga tentang bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dari kita untuk siapapun itu kayak gitu. Dan prestasi adalah tentang bagaimana kita bisa memaknai sebuah perjalanan karena kompetisi juga bukan tentang menang dan kalah, tapi bagaimana ketika kita kalah, kita akan belajar banyak hal dan ketika kita menang pun kita juga akan belajar banyak hal gitu. Jadi baik itu menang atau kalah adalah bagaimana kita bisa memaknai kedua proses tersebut. Jadi tidak terlena dalam kegagalan, tidak juga terlena dalam kemenangan kayak gitu.
Luar biasa ya, Kak. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin ini memang prestasi itu ajang kita untuk membuktikan Ya, diri kita tentunya dan bermanfaat bagi masyarakat, betul. serta itu perjalanan ya, Kak, bukan hanya sebuah tujuan gitu Tujuan. ya. Tuh, luar biasa banget. Kalau dari Kak Fajar, prestasi ini apa nih, Kak, menurut Kakak? Oke, kalau dari aku sendiri, prestasi adalah sebuah pencapaian yang diraih gitu karena usaha yang telah aku lakukan, dan dari usaha itu kita akhirnya ikhtiar gitu dengan apa hasil yang telah kita dapat gitu. Itu sih menurut aku prestasi itu. Dan salah satunya ada di Pilmapres, ini ada satu prestasi juga kan ya. Ya. Di Pilmapres ini aku belajar bahwasanya prestasi bukan hanya tentang kompetisi gitu, tapi ada banyak aspek gitu. Salah satunya adalah tentang kontribusi gitu. Tentang kontribusi apa yang pengen aku berikan kepada masyarakat. Kemudian dari Pilmapres juga nggak cuma kita kompetisi yang diukur, tapi capaiannya ada banyak gitu. Ada 7 bidang yang dinilai. Itu yang pertama ada kompetisi, kedua ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ada penghargaan, pengakuan, kemudian ada organisasi, kewirausahaan, dan ada satu Ada lagi, lagi ya. iya, tapi pokoknya ada gitu. Ada 7 bidang yang menjadi penilaian gitu. Dan ya terbalik lagi tadi, menurut aku Pilmapres sebagai tempat untuk aku berkontribusi kepada masyarakat gitu. Itu Luar sih. biasa ya. Tempat berkontribusi untuk masyarakat. Keren banget nih, Kak. Wah, aku kayak sangat kagum ya di sini ya mendengar kalimat-kalimat positif dan aura-aura positif bersama Kakak Mapres di sini. Nah, kebetulan ya Kak, kalau misalnya menjadi Mapres itu banyak banget nih mitos-mitos yang beredar tentang mahasiswa berprestasi nih. Ya. Pasti teman-teman juga sering banget denger unpopular opinion. Hmm. Menurut Kakak, ada nggak sih mitos tentang mahasiswa berprestasi yang pengen banget Kakak patahkan? Kayak sebenarnya nggak kayak gitu loh, gitu. Ada nggak sih, Kak? Oke, sebenarnya fun fact-nya adalah bahwa aku juga termasuk orang yang percaya sama mitos itu gitu. Jadi sebelum aku bergabung di Mapres ini, sebelum aku pada akhirnya diterjunkan pada dunia ini, aku dulu orang-orang yang percaya sama mitos itu. Yang katanya Mapres itu orang-orangnya self-center gitu ya, pengen si paling kelihatan Paling gitu ya. kelihatan. Mapres itu orang-orangnya yang sangat kompetitif karena dia punya banyak prestasi, dia gak mau berbagi, dia bersaing banget lah kayak gitu. Aku dulu percaya dengan itu gitu, karena mungkin banyak ya Iya, rumor-rumor kayak gitu, rumor-rumornya. sehingga aku tuh percaya dengan hal itu gitu. Mhm mhm. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kesempatan aku untuk aku membuktikan langsung gitu. Jadi aku tahu pembuktiannya bukan karena kata si A, bukan kata si B, tapi ternyata aku melihat dan merasakan sendiri gitu. Bagaimana, ini bukan berarti aku membela diri aku sendiri ya, Iya. tapi aku melihat lingkungannya bahwa ternyata Mapres itu adalah orang-orang yang saling merangkul, orang-orang yang pengen berkolaborasi untuk menciptakan suatu hal yang bermanfaat kayak gitu. So, itu yang sangat aku syukuri ketika aku bergabung di Mapres, bukan karena aku bisa menjadi 13 yang terbaik di IPB, tapi aku bisa merasakan ternyata lingkungan positif ini yang pada akhirnya bisa membangun diri aku. Dan lingkungan Mapres ini yang pada akhirnya bisa membuka banyak perspektif baru, sudut pandang baru dari aku terhadap Mapres, terhadap lingkungan yang ternyata tuh sebermanfaat itu. Dan harapannya aku ada di sini bisa memberikan banyak perspektif ke KMPB semuanya, sehingga mungkin bagi teman-teman yang masih mempercayai mitos kalau misalkan Mapres itu self-center, jadi silahkan untuk berjuang agar bisa bergabung di Mapres, agar bisa membuktikan sendiri. Karena kan kalau misalkan teman-teman cuma dengar dari aku mungkin nggak percaya, tapi so aku ngajak teman-teman untuk bergabung di sini biar teman-teman bisa merasakan sendiri indahnya dunia Mapres. Wah, luar biasa. Jadi semua orang nih kayaknya harus coba jadi Mapres ya? Harus Se-worth it itu memang ya? worth it. Oh, gitu, oke. Jadi itu mitos yang baru saja dipecahkan oleh Kak Nurul Fauzi nih. Selanjutnya, kalau dari Kak Fajar, pernah dengar tentang mitos apa dan mau membantah apa nih kira-kira? Kalau dari aku sih mitos ya, mahasiswa berprestasi itu harus sempurna gitu. Iya, Iya, betul. sempurna dalam misal IPK harus 4 gitu. Padahal enggak ya teman-teman. Ya untuk IPK itu di Pilmapres minimal 3. Jadi kalau misal teman-teman di atas 3 itu udah aman banget kalau misal teman mau jadi daftar Mapres gitu ya. Dan kemudian kompetisi itu kayak Pilmapres tuh kompetisi banget gitu sih, apa, ajang kompetisi banget gitu. Padahal mah kita di sini sama-sama belajar, Iya. ternyata di sini kita belajar gimana cara ningkatin capaian unggulan, belajar gimana cara presentasi, produk inovatif dan gagasan kreatif yang baik, dan kita belajar juga bagaimana impromptu speech gitu waktu itu. Dan ya lagi-lagi tadi Pilmapres bukan hanya sekedar kompetisi, tapi adalah tentang proses pembelajaran gitu. Dan dari Pilmapres juga apa sih yang pengen
kamu berikan gitu sebagai mahasiswa setelah menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah satu hal yang perlu dicatat juga gitu ketika menjadi mahasiswa berprestasi. Itu sih mungkin mitos yang mungkin harus kita ini kali ya. Kayak Sebenarnya gitu ya. itu sih penting gitu untuk Oke. jadi Oke, mungkin aku juga nambahin Oh, boleh dikit silakan. kita lupa. Mungkin kalau di kampus lain tuh kayak penilaian MAPRES adalah 3 hal gitu ya, bahasa Inggris, capaian unggulan, dengan gagasan kreatif atau produk inovatif. Tapi di IPB teman-teman, kita ada 4 ditambah dengan kepribadian kayak gitu. Oh, Jadi selain tadi ada psikotes gitu ya, kita tuh ada bootcamp tadi ya, di-mention sama Fajar, kita bootcamp 6 hari. Di sana tuh kita bukan cuma dilihat bagaimana kita dapat menjalani materi dengan baik, mengikuti materi, tapi dilihat bagaimana kita bisa sama-sama berkolaborasi, dilihat bagaimana komunikasi kita dengan sesama MAPRES, lihat kita itu jangan sampai mendominasi gitu. Jadi di IPB itu benar-benar dilihat bukan cuma orang yang sangat high achiever, tapi orang-orang yang dapat peduli, dapat juga empati dengan orang lain gitu. Jadi itu sih bersyukurnya juga aku ada di MAPRES tapi di IPB gitu, Oh, MAPRES IPB. Terus IPB luar biasa memang. Jadi tuh self-centerednya itu terpecahkan karena bootcamp tadi itu ya, Kak. Dan Betul. juga ada penilaian kepribadian yang mendominasi dari banyaknya penilaian lainnya gitu. Dan mahasiswa berprestasi itu bukan ya IPK-nya 4 ya, Kak ya. Jadi nggak harus IPK 4 baru jadi MAPRES gitu. Banyak aspek-aspek lain yang harus kita penuhi gitu ya, Kak. Nah, menjadi mahasiswa berprestasi dengan banyaknya lomba-lomba, banyaknya kompetisi, dan target yang menumpuk gitu. Pernah nggak sih ngerasa capek jadi mahasiswa berprestasi? Dan mungkin untuk Kak Fajar nih yang akan maju ke tingkat nasional, kebetulan dari diploma IPB ini udah 3 tahun berturut-turut juara 1 tingkat nasional. Alhamdulillah. Dan Kak Fajar yang akan maju tahun ini gitu. Gimana cara Kakak ngebedain antara ambisi dan juga pressure nih, Kak? Oke. Kalau dari aku sendiri tadi udah di-mention 3 tahun berturut-turut juara 1, tapi sebenarnya bisa kalau aku sendiri ya, aku melihatnya itu sebagai sebuah acuan buat diri aku untuk bisa nge-push diri aku untuk lebih baik lagi, untuk belajar lebih baik lagi juga tentunya, dan itu aku jadikan sebagai arah-arah hal yang positif gitu. Jadi nggak aku jadikan beban, tapi aku jadikan ya tadi tantangan untuk bisa lebih maju, kemudian untuk bisa belajar lebih gitu, agar bisa menyaingi kakak-kakak tingkat aku ya gitu yang udah juara 1 di nasional gitu. Dan aku melihat kalau misalnya ambisi dan tekanan. Kalau jujur kalau ambisi di nasional, sebenarnya semangat, cuma kayak kadang agak ke-pressure tadi ada tekanan juga gitu. Tekanannya tadi banyak banget sih, kayak banyak orang-orang di luar sana yang berharap, ya, harapannya bisa mengejar juara lagi gitu. Tapi di sisi lain, itu kan adalah hal yang nggak bisa kita kontrol ya Iya, sebenarnya. betul. Jadi kita harus fokus ke diri kita sendiri gitu. Dan dari tekanan itu, jangan jadikan sebuah pressure, tapi adalah sebagai sebuah pembelajaran teman-teman karena lagi-lagi di Pilmapres kita belajar gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dari tekanan itu pokoknya dibikin enjoy aja sih waktu Iya, Pilmapres iya. gitu. Dan kalau ambisi sebenarnya ini ambisi ada di dalam diri sendiri ya. Untuk ambisi di tingkat nasional sebenarnya ada cuma eh, mungkin perlu diasah lagi ya agar nanti lebih pede mulai dari capaian unggulan, kemudian dari produk inovatif dan bahasa Inggris. Jadi waktu di nasional ya semoga bisa berkompetisi gitu secara sehat juga tentunya gitu. Semoga sukses ya Kak di tingkat nasional nantinya membawa nama IPB. Kalau dari Kak Fauzi sendiri nih, kira-kira gimana caranya ngebedain antara ambisi sama pressure nih? Oke, selama di MAPRES ya, selama proses pemilihan MAPRES, khususnya pas booking gitu ya, kita sangat disadarkan dengan sindrom prestatif. Memandang sindrom prestatif in a good way gitu. Karena mungkin banyak dari kita memandang orang yang prestatif itu bersindrom prestatif, pengen terus punya prestasi, tapi dia tidak punya aturan dalam atau porsi dalam ambisinya gitu, sehingga dia tidak bisa membalanskan antara kesehatan mental dan fisiknya gitu. Karena itu tadi dia terlalu punya ambisi, tapi dia terpressure dengan dirinya sendiri, bahkan terjebak kayak gitu. So, bagaimana cara aku dapat membedakan ambisi dengan pressure adalah bahwa ambisi adalah ada ada manajemennya, ada proses pengaturannya, ada manajemen ekspektasinya, ada manajemen stresnya, ada manajemen emosinya gitu, dan ada target yang smart dalam artian ada spesifik, kemudian measurable,
achievable, relevant, dan ada Mm-mm. time bound-nya gitu. Sedangkan pressure, kita pengen mencapai A, B, C, D, E, tapi kita nggak tahu takarannya. Mm-mm. Kita punya kemampuan segimana sih? Ekspektasi kita setinggi apa Mm-mm. sih? Kita tuh mental kita kuatnya segimana sih Mm-mm. gitu. Kalau pressure tuh kita terus berjuang tapi nggak punya takaran atau porsi dalam hidup kita gitu. Tapi kalau ambisi, kita pengen target A, B, C, D, E, tapi kita sadar diri dalam artian kita punya ekspektasinya segini, punya kemampuan segini, dan kita bisa balancing itu semua sehingga bisa mencapai target tersebut in a good way. Kayak Oke, luar biasa. Ini insight baru ya teman-teman ya. Jadi cara membedakan ambisi dan pressure tuh seperti itu. Jadi balik lagi ke target dan kemampuan kita ya Kak ya. Dan gimana cara kita bisa mengupgrade itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya gitu ya. Oke Kak, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Seru banget Gak terasa ngobrol-ngobrolnya, ya. nggak terasa. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Hmm. Sepanjang perjalanan Pilmapres ya Kak, apa nilai atau prinsip yang selalu Kakak pegang dan tentunya bisa memotivasi nih teman-teman KM IPB yang mau jadi Mapres juga mungkin, apa sih prinsip yang ini paling top harus dipegang gitu pokoknya, kira-kira apa nih, Kak? Kayak dari dulu. Boleh. Oke, Oke. ada dulu. Kalau dari aku, prinsip yang selama ini aku pegang dalam Pilmapres adalah jangan pernah menyerah dan berani mencoba. Itu dua hal yang menjadi fondasi ketika teman-teman mau daftar Pilmapres. Karena teman-teman nggak akan tahu dan kalau misalnya teman-teman nggak coba untuk daftar Pilmapres. Jadi jangan ragu teman-teman kalau misalnya teman-teman mau daftar jadi Mapres di tahun berikutnya. Selain itu juga terkait dengan kontribusi gitu dan jadi diri sendiri gitu. Karena Mhm. aku ngerasa di Mapres aku benar-benar jadi diri sendiri gitu, menemukan jati diriku yang sesungguhnya di Mapres gitu. Dan Mapres ini sebagai ajang buat aku untuk berkontribusi gitu untuk masyarakat di sekitar gitu. Salah satunya adalah untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan positif. Luar biasa. Semoga bisa memotivasi, sangat memotivasi sih ini mah para Yes. teman-teman KM IPB. Kalau dari Kak Fauzi sendiri gimana? Oke, Fat ya. Kalau dari aku, salah satu prinsip yang selalu aku pegang gitu ya adalah menjadi mahasiswa adalah kesempatan yang luar biasa. So, jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Mungkin banyak gitu ya orang lain di luar sana yang pengen jadi mahasiswa, tapi mereka mungkin terhalang dengan Mhm. keterbatasannya, baik itu keterbatasan finansial atau izin orang tua dan banyak faktor lainnya. Tapi kita sudah ada itu gitu, sudah memilih kesempatan itu, sudah punya privilege itu sebagai mahasiswa. So, jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja kayak gitu. Manfaatkan setiap peluang yang ada di IPB gitu ya, di kampus terbaik bangsa ini, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan. Silahkan ambil semua itu, manfaatkan semua itu, jangan mau jadi mahasiswa yang kuliah nongkrong pulang tidur, kuliah nongkrong scroll TikTok, kemudian lagi jangan mau jadi yang kayak gitu teman-teman. Karena kita jadi mahasiswa cuma 4 tahun doang gitu, Betul. enggak lama teman-teman. Jadi di 4 tahun itu, mari kita sama-sama manfaatkan semua kesempatan. Kalau bukan jadi mahasiswa mungkin kita gak bisa ikut kompetisi lagi, gak bisa exchange lagi, misalkan gak bisa ikut ajang-ajang yang persyaratannya harus Mahasiswa. mahasiswa gitu. So, manfaatkan itu semua karena banyak orang yang mau di posisi itu tapi mereka belum berkesempatan dan kita yang sudah berkesempatan, mari sama-sama kita manfaatkan itu agar menjadi mahasiswa yang luar biasa, the most outstanding student, outstanding to be inspiring. Wah, luar biasa. Wah, ternyata aku sampai speechless ini aku kayak nggak tahu gitu. Luar biasa banget motivasinya dan kata-katanya sangat relate untuk kita semua ya. Karena benar kita cuma 4 tahun ya Kak Yap. untuk menjadi mahasiswa dan itu cepet banget kalau kita nggak memanfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini dan terima kasih juga nih Kak sudah memotivasi serta memberikan insight baru bagi teman-teman KM IPB khususnya. Dan sukses selalu Kak. Semoga Kak Fajar bisa sukses di tingkat nasional. Mohon doanya ya, semoga bisa bawa nama baik IPB. Ya, doain juga buat Sarah mewakili tingkat sarjana untuk ke nasional juga. Betul, semoga diberikan kelancaran dan bisa membawa nama baik IPB dimanapun. Dan juga Kak Nurul Fauzi dengan segudang prestasinya, ayo makin ditumpukin lagi ya Kak, semoga Semoga ya. dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari kita. Bincang-bincang pada hari ini nggak kerasa udah selesai. Aku Fatih Izzat Taufiq Rahman pamit undur diri. Dan aku Nurul Fauzi pamit undur diri. Dan aku Muhammad Fajar Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.